Shalom. Terima kasih Pendeta Usada dan Ibu yang telah kita bersama-sama mengatur sehingga hari ini saya ada di gereja ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Cangku Iva, tinggal di Bandung, sudah menikah 23 tahun ya tahun ini, dan dari pernikahan sudah ada 3 anak. Anak yang pertama sudah pemuda dan 2 anak berikutnya masih remaja. Ya, saya ada di Kupang sejak tanggal 4 Maret. Jadi Sabtu yang lalu sudah mendarat di El Tari ya. Dan nanti akan kembali ke Bandung adalah Senin yang akan datang tanggal 20. Adalah dalam satu rangkaian perjalanan yang saya sebut sebagai Couples Revival, atau kebaktian kebangunan rohani bagi couples. Couples itu adalah pasutri ya, pasangan suami istri. Jadi dari tanggal 5 kemarin, minggu yang lalu saya ada di Unaunu ya. Apa saya salah sebut gak tuh? Betul tidak? Unaunu ya. Nah dari situ Senin ke satu tempat itu, apa namanya itu ya? Mungkin Kwanhem ya. Kwanhem ya. Ya betul ya. Lalu Rabunya sudah di Tuatuka. Selasa di Tuatuka. Lalu Rabu ke Rote ya. Ke Rote di beberapa tempat juga, di Gemit Efata. Lalu ke Desa Dolasi yang dekat pantai yang indah ya. Saya sempat foto-foto di situ. Lalu kemarin itu terakhir di satu tempat namanya Netenayan ya. Begitu ya, namanya cukup sulit. Ya, malam hari saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani bagi suami istri, bagi keluarga. Dan pada pagi hari saya ke sekolah SMA, SMTK untuk memberikan seminar tentang dating and relationship, tentang pacaran dan bagaimana mencari pasangan hidup. Memang sejak saya diwisuda di STT Reform Injil Indonesia, saya fokus melayani di dalam bidang keluarga ya. Sehari-hari saya juga counseling, mendampingi para pasutri begitu supaya pernikahannya bisa sehat, bisa waras di dalam pernikahan ya. Karena banyak suami istri menjadi tidak waras dan akhirnya keluar daripada pernikahan, artinya memutuskan untuk bercerai. Wah, daripada saya bertahan di sini, saya tambah gila di sini. Mendingan saya putuskan saja sudah, goodbye. Nah, ini sangat mengerikan situasinya karena kita mengerti data terakhir dari BKKBN dikatakan tahun 2021 itu ada 580.000 perceraian di Indonesia saja. Tentunya ini menjadi satu concern dan puji Tuhan hari Sabtu ini Bapak Ibu luangkan waktu ya, catat di agenda. Kita ada satu seminar tentang stronger marriage, pernikahan yang lebih kuat atau pernikahan yang kokoh. Saya akan menyampaikan akan seminar tersebut. Kita bisa berinteraksi dalam seminar dan mungkin ada pertanyaan dan akhirnya boleh terjawab. Puji Tuhan. Nah, khusus hari ini satu firman yang saya gumulkan dengan Tuhan, yaitu firman hidup bagi keluargaku. Dan saya ambil ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima, lalu ayat 12. Mari Bapak Ibu kita melihat bagian ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Dan kemudian nanti langsung ayat yang ke-12. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke, sampai di sana lalu kita masuk ke ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan terakhir kali merasakan firman itu hidup di dalam keluarga kita? Apa artinya hidup? Artinya ada sesuatu yang sedang bertumbuh.
Ada sesuatu yang sedang berbuah dan kita bisa merasakan. Kekristenan itu jangan kita biarkan menjadi suatu rutinitas, menjadi hanya sebuah budaya yang kemudian kita ada di dalamnya tetapi tidak ada perubahan apapun pada diri kita. Kita anak-anak Tuhan harus mengalami kehidupan itu, ya. Umur bertambah, mengikuti Tuhan Yesus bertambah panjang dan lama. Jikalau kita membandingkan hidup kita hari ini dengan sekian tahun yang lalu, mari lihat diri kita. Adakah perubahan yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita? Dan jikalau disebut perubahan, itu perubahan seperti apa? Apakah mengikut Tuhan? Puji Tuhan, saya bertambah rumah, bertambah mobil, naik jabatan. Jikalau kita mendefinisikan mengikuti Tuhan hanya pada bidang itu saja, apa beda kita dengan agama-agama yang lain? Karena semua agama juga memiliki Tuhan yang meminta berkat, dan berkat demi berkat tidak selesai-selesai, seperti memandang samudra yang tidak ada tepi batasnya. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Betul, Tuhan hadir untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tetapi bukan hanya dalam definisi materi, posisi, keadaan di dunia yang lebih baik saja. Seharusnya ada dalam hidup kita hal-hal yang betul bernilai kekal yang Tuhan karuniakan kepada kita satu demi satu. Sehingga iman kita menyatakan, kalau aku mati hari ini, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ya dan amin. Tetapi bukan hanya perkataan saja, tetapi ada bukti-bukti yang bisa kita nyatakan. Dan waktu kita menyatakan bukti ini, siapa yang menjadi saksi? Seorang suami berkata, saya hari ini sudah tidak pemarah lagi. Wah, bagus ya. Dulu saya pemarah. Mungkin dia berbicara di kantor, mungkin dia berbicara di gereja. Tapi siapa yang paling tahu suaminya ini berubah atau tidak? Minimal dia sendiri. Pasti Tuhan tahu. Jikalau betul Tuhan berkarya, setan juga tahu. Karena pernah membawa suami tersebut dalam sebuah pencobaan yang begitu, sampai suami itu bisa mengendalikan diri, menguasai diri, tidak lagi mengumbar akan kemarahan. Tetapi sifat perubahan, jikalau itu betul dari Tuhan, bukan sifatnya temporer, itu adalah suatu sifat yang permanen. Kita menjadi orang yang lebih baik dan saksi yang sejati. Itu adalah orang-orang terdekat dalam rumah tangga kita. Istrilah yang bisa berkata, betul, dulu suamiku ini ya, dikit-dikit marah, gak pernah bisa seneng, selalu marah saja bisanya. Tapi sejak dia mengenal Kristus Tuhan, dia bergumul akan dosanya, hari ini aku lihat dia sudah sangat jarang. Bukan itu saja, ada hal-hal yang lain. Nah, istrilah yang berkata akan perubahan sang suami. Anak-anak juga bisa menjadi saksi akan keadaan diri kita di rumah. Anak-anak itu punya 1000 mata mengamati tingkah laku kita. Dan mereka paling tahu apakah papanya atau mamanya itu seorang munafik, atau betul seseorang memiliki integrated life, satu hidup yang utuh di hadapan Tuhan. Di luar, papa saya modal gitu, ramah kepada orang. Di rumah papaku juga ramah. Jangan di luar begitu ramah, di rumah tidak pernah ajak istri bicara, tidak pernah ajak anak main. Anak akan sangat terluka karena papa di luar ramah sekali. Mungkin ada kepentingan. Tapi di rumah diam 1000 bahasa. Setiap hari hanya main handphone. Kalau diajak ngomong, diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hidup bagi keluargaku. Kesejatian terbukti pada keluarga inti. Suami istri, orang tua anak. Betulkah kita telah mempresentasikan, betulkah kita telah mendemonstrasikan satu kehidupan yang utuh, tidak terpecah? Apa artinya terpecah? Terpecah itu artinya di luar dan di dalam beda. Ini merupakan sebuah pergumulan kita semua. Karena Tuhan
melihat langsung kepada hati kita. Tuhan langsung melihat, ketembus ke dalam kamar tidur kita. Tuhan langsung melihat situasi yang ada di dalam rumah kita. Dan ini tidak mudah dalam suatu perjuangan untuk menghadirkan akan buah-buah dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa untuk memiliki satu kehidupan yang betul-betul firman Tuhan itu nyata? Firman Tuhan itu harus nyata. Saya pagi ini ingin membagikan akan 3 poin ya. Jadi firman yang hidup itu harus kita rebut menjadi milik kita. Jangan kita biarkan jalan begitu saja. Sibuk dalam berbagai dinamika, pekerjaan, kegiatan yang tidak pernah habis. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya istilah merebut ini penting. Karena begitu bangun pagi, banyak hal yang bisa merebut kita. Handphone, ya. Zaman dulu koran. Wah, koran begitu datang, baca koran lebih penting daripada baca Alkitab, ya kan? Sekarang begitu bangun tidur, handphone. Wah tuh, banyak berita, banyak kisah, banyak sekali apapun di sana. Adakah setiap pagi hati kita masih mencari Tuhan? Atau setiap pagi yang kita lihat itu handphone dengan berbagai kisah yang tidak pernah selesai? Di mana kecondongan hati kita? Ada 3 hal yang harus kita coba dalami pada pagi hari ini. Pastinya hal ini juga menjadi pergumulan saya. Bahwa firman itu adalah kebenaran. Dia menyatakan diri dalam 3 mode. Yang pertama saya sebut sebagai revealed truth. Revealed truth, kebenaran yang diwahyukan, kebenaran yang disingkapkan. Yang kedua adalah discovered truth. Discover itu adalah kebenaran yang ditemukan, ya. Discover itu penemuan, menemukan. Dan yang ketiga itu adalah experience truth, kebenaran yang dialami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, revealed truth. Apa itu? Itu adalah Alkitab kita ini. Ini adalah firman Tuhan yang di-reveal, yang diberikan kepada setiap kita. Dan itu bukan hanya Injil Matius saja, bukan hanya Wahyu saja, tetapi dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu semuanya adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya adalah, adakah kita memiliki hidup yang tertib dan teratur untuk betul-betul bisa menelusuri firman itu, sehingga minimal dalam hidup kita, minimal 1 kali kita berhasil menyelesaikan akan firman Tuhan ini. Saya melayani banyak suami istri, dan saya menemukan berbagai masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Dan akhirnya menjadi kesesakan. Itu bermuara dari apa? Dari sudah lama tidak pernah membaca firman Tuhan. Sudah lama tidak ada intim dengan Tuhan. Seorang suami yang hampir dicerai oleh istrinya, saya tanya, kamu kapan terakhir kali baca firman Tuhan? Dia lihat ke langit-langit gitu ya. Sudah lama Pak. Gitu. Bagaimana bisa ada kemenangan hidup? Firman Tuhan pun kau tidak pernah baca. Dan berbicara akan revealed truth, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang telah Tuhan karuniakan firman yang hidup, kita harus mendisiplin hidup kita. Ada ketertiban dan keteraturan. Bapak Ibu pasti tahu tentang firman Tuhan dalam Mazmur. Itu dikatakan apa? Mazmur yang pertama, di situ dikatakan, tetapi yang kusukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Setiap kita pasti merindukan keberhasilan. Tetapi itu seperti pohon di tepi aliran air, artinya apa?
Dia secara tertib dan teratur. Air itu pasti lewati akar itu, sehingga akar itu tidak pernah kekeringan. Ada keteraturan di sana. Setiap saat air itu mengalir ya. Sehingga dikatakan apa? Ya, dikatakan pohon itu ya, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim. Adakah kita punya akar? Hidup kita betul berakar kuat kepada firman. Bagaimana mungkin jikalau baca Alkitab saja? Kalau sempat. Itu pernyataan lagi dari suami yang lain. Kamu kapan baca Alkitab? Dia bilang, kalau sempat Pak. Mau akan keberhasilan? Mau. Mau baca Alkitab secara teratur? Males. Bapak Ibu, pastinya ini juga menjadi sebuah pergumulan bagi saya pribadi. Ya, saya seorang hamba Tuhan. Tiap minggu itu berkhotbah. Dan kadang-kadang ada tema yang baru. Nah, saat ada tema yang baru, waduh, ayat itu saya ulik-ulik ya. Ulik-ulik artinya ngecek komentar di sana sini kan. Bisa 1 hari belum selesai. Satu khotbah, kalau khotbah baru bisa 3 hari, 4 hari baru betul-betul jadi. Hari pertama baru kumpulkan data. Hari kedua baru pikir ilustrasinya apa. Hari ketiga susun ini itu. Hari keempat baru mantep begitu ya. Tetapi saya membaca firman hanya karena fungsi saya sebagai hamba Tuhan. Karena fungsi saya sebagai pengkhotbah, saya pasti baca Alkitab. Tetapi adakah saya membangun kehidupan dalam sistem hidup saya? Sistem hidup itu adalah kebiasaan. Dalam 1 kali 24 jam itu, begitu bangun tidur ngapain, menuju siang ngapain, atau sudah malam. Adakah dalam sistem kehidupan itu betul-betul satu perhentian di mana saya betul-betul membaca firman untuk intim dengan Tuhan. Saya boleh jujur katakan, ada masa itu tidak ada. Tapi saya dalam 1 minggu pasti baca Alkitab, nggak mungkin enggak. Saya seorang hamba Tuhan. Tetapi hanya sebuah fungsi. Sebuah fungsi untuk berkhotbah. Suatu masa, suatu pagi, seperti Tuhan pernah bertanya kepadaku. Jikalau kamu bukan seorang hamba Tuhan, akankah kau membaca firman-Ku setiap hari? Saya berpikir-pikir, kalau saya seorang pedagang ya, saya seorang pedagang, Cangkuifa seorang pedagang, atau Cangkuifa seorang yang bekerja di kantor, wah, lalu berdagang berhasil, kerja di kantor berhasil, naik jabatan terus. Adakah seorang Cangkuifa itu pagi rasa butuh ketemu Tuhan? Wah, dengan struktur kehidupan, sistem kehidupan, membangun pekerjaan, pasti itu akan pelan-pelan naik. Tadi jabatan di bawah, sekarang sudah di atas. Dan saat semuanya sudah lengkap, tiap bulan ada gaji, fasilitas ada, rumah bagus, masihkah membutuhkan Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan. Saya pernah menangis di hadapan Tuhan. Saya rasa kalau saya jadi orang kayak gitu ya, yang gak baca Alkitab lah. Pagi-pagi udah sibuk mungkin, telepon sana sini, hey, ini, ya, oh oke, waduh. Banyak suami kayak gitu ya, merebut segala sesuatu di dunia ini menjadi kekokohan hidup. Tapi adakah Tuhan di situ? Wah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, reveal truth itu artinya apa? Artinya adalah ini firman Tuhan. Adakah kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang setiap hari secara tertib dan teratur, air itu mengaliri pohon itu dan berbuah pada musimnya. Dan itu dikatakan berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil kalau baca ini aja kadang baca kadang enggak ya. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah satu pagi begitu sangat frustasi juga dengan hidup saya. Saya seorang ayah dengan 3 anak. Ini penting. Saya mau mengajak kita sekarang coba reflection diri kita.
Kami pasti keluarga Kristen. Kami beribadah di satu gereja di Bandung. Anak-anak saya juga pelayanan semua. Ya, ada yang main gitar, ada yang paduan suara. Kalau Natal itu ada drama, pasti ikut. Ikut care group. Wah, dalam sebuah komunitas yang baik. Komunitas gereja yang baik. Tapi satu hal, saya mau kasih tahu. Saya belum pernah lihat anak saya baca Alkitab. Saya belum pernah lihat anak saya baca Alkitab. Tapi mereka sekolah-sekolah Kristen. Tiap pagi pasti ada renungan. Tapi kan sebagai murid saja. Lalu ada guru yang sampaikan, dia dengar. Di situ saya kemudian di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingat dulu waktu aku bertobat, aku lahir baru. Aku usia 19. Aku ingat di dalam kelahiran baru itu, set begitu ya. Allah Roh Kudus diam dalam hidupku. Aku ada masa tuh. Setiap hari baca Alkitab, sampai Alkitab ini habis tuh. Dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Paling susah imamat tuh ya. Kayaknya saya loncatin, nggak kuat bacanya. Tetapi saya pernah ada masa seperti itu. Tapi waktu saya melihat anak-anak saya, kapan ya mereka baca Alkitab ya? Aduh, akhirnya ini menjadi satu tekad untuk menyelesaikan reveal truth itu. Dari Kejadian sampai kepada Wahyu terus. Nah, satu pagi saya juga bergumul sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ya supaya bisa benar-benar tiap hari gitu ya. Jangan cuma seminggu nih baca Alkitab, habis gitu minggu kedua udah nyari handphone lagi, udah nonton TV lagi. Karena aku tahu gayaku itu ya. Styleku itu kata orang Jakarta apa? Anget-anget tai ayam, begitu kan? Apa artinya anget-anget tai ayam? Ya itu. Anget cuma sebentar. Habis itu kering. Dan kemudian hilang, gitu kan? Wah, saya tidak mau. Dalam sebuah tekad untuk menyelesaikan firman ini. Pagi itu saya bergumul dengan Tuhan sampai berlutut. Tuhan, bagaimana ya? Saya mau selesai nih, tapi jangan sampai seperti dulu-dulu. Oke, saya tuh kalau baca ya itu nanti sebulan, habis itu hilang gitu kan? Atau nanti bacanya ntar baca ntar enggak. Kemudian ada satu bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada setiap kita pagi ini sebagai sebuah rahasia. Itu dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Mari kita melihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Ini menjadi sebuah rahasia yang saya sharekan kepada banyak orang. Dan ternyata orang-orang itu juga dengan saya akhirnya bisa membaca Alkitab. Menembus tahun tidak berhenti. Di 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa ayat ini berkata apa? Di pagi yang hening itu saat saya membaca bagian ini, saya seperti mendapatkan satu insight. Hah? Untuk baca Alkitab tidak berhenti. Tidak anget-anget tai ayam. Tapi boleh terus baca, tidak berhenti. Ternyata aku membutuhkan belas kasihan Tuhan. Membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya mengerti bagian ini, saya setiap pagi sekarang bangun. Ya jam 4, setengah 4, kadang jam 3. Sebelum membaca, seringkali ayat Alkitab ini saya taruh di sini. Tuhan, aku membutuhkan belas kasihan-Mu untuk hanya membaca Alkitab ini saja. Kenapa sampai begitu? Karena Alkitab ini 70% ayatnya kita tidak bisa mengerti. Tidak kita pahami. Yang kita mengerti mungkin cuma 30%. Kisah Yusuf kita bisa mengerti. Kisah di perjanjian baru kita bisa mengerti. Tetapi begitu memasuki misalnya Tawarikh, memasuki akan Yeremia, Yehezkiel, bahkan Mazmur pun banyak wilayah itu kita tidak terlalu paham. Ini maksudnya apa ya? Apa ini maksudnya? Dan seringkali jikalau hari pertama baca sudah tidak ngerti, hari kedua tidak ngerti, hari
3, keempat kita mulai layu. Saya baca tidak ngerti. Buat apa saya baca? Di dalam Alkitab terjemahan yang ini, juga saya menemukan banyak sekali kesalahan penerjemahan. Baru-baru ini LAI keluarkan yang baru. Saya belum lihat sih barangnya. Tapi harapan saya, penerjemahannya itu akan jauh lebih akurat dan lebih kepada kekinian yang terhubung kepada konteks kehidupan kita hari ini. Sehingga kita bisa paham. Bapak Ibu, ini sebuah kesaksian. Setelah saya mengerti bahwa membaca Alkitab harus memohon belas kasihan Tuhan. Hanya untuk membaca Alkitab saja memohon belas kasihan Tuhan. Siapa aku ini? Aku ini orang berdosa yang tidak suka kepada kebenaran firman Tuhan. Aku lebih suka medsos. Lebih suka baca buku-buku yang ya begitu majalah-majalah. Aku lebih suka apa? Ya jalan-jalan, ngobrol, melakukan banyak hal yang sifatnya material. Sampai di titik ini, jikalau kita mengerti, kita orang berdosa yang tidak suka firman. Dan sekali lagi kita boleh mohon, Tuhan kasihanilah aku, supaya aku bisa setiap pagi membaca firman-Mu. Setelah saya memohon seperti itu, saya boleh bersaksi. Tahun 2019, 1 tahun penuh, saya tidak baca Alkitab itu hanya 5 hari saja. Begitu lewat tahun itu, saya hitungin tuh, 5 hari itu kenapa? Saya tahu sebabnya. Pernah misalnya satu pagi, saya Sabtu harus ke Jakarta, mau khotbah. Sampai situ udah ketemu pengurus. Toto seharian seminar, toto minggu. Minggu pas bangun, kemarin aku nggak baca Alkitab ya gitu ya. Karena begitu pagi bangun ya, langsung naik travel kan dari Bandung Jakarta gitu. 1 kali aku hitung ya. Tahun pertama 5 hari aku tidak baca. Tahun kedua 5-6 hari juga. Tahun ketiga sekitar itu, tidak lebih dari 10 jari ini saya tidak membaca. Ini sudah memasuki mau tahun yang keempat. Dan saya bersyukur setelah saya memohon belas kasihan Tuhan, bahwa untuk membaca Alkitab pun aku seorang pendeta, aku harus minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberikan belas kasihannya. Engkau dulu bukan umatku, dulu engkau tidak mendapatkan belas kasihanku, tetapi sekarang engkau adalah umatku dan ada belas kasihanku bagimu. Saya juga ajak istri saya baca Alkitab. Wah, awalnya dia menolak beneran, karena dia lebih senang dengar YouTube, dengar khotbah. Sampai kemudian udah bulan kedua, dia bilang gini sama saya, aku baca ini nggak ngerti nih ya. Aku lebih senang dengar YouTube, langsung dapat. Terus aku bilang gini sama dia, sama istriku, Liana, anak-anak kita ini udah mau besar dan bentar lagi meninggalkan keluarga kita. Resiko meninggalkan keluarga kita ke kota lain itu sangat besar. Sepanjang aku hidup, aku bertobat usia 19 tahun. Sepanjang aku hidup aku tahu, aku pernah dekat sama Tuhan membaca Alkitab. Dan ini theologically speaking, berbicara secara teologi, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada anak-anak kita atau kepada kita saat dia berpijak kepada firman. Tapi jikalau kita tidak pernah membaca Alkitab, saya berkata kepada istri saya Liana, jika anak-anak kita tidak pernah membaca Alkitab, Roh Kudus itu mau berpijak kemana untuk menyatakan kebenaran? Kemana? Tidak ada pijakan. Maka nanti ketemu teman-teman bilang, menurut gue ya, lu tuh mestinya begini loh. Nanti yang lain, menurut gue ya, lu tuh mesti begitu. Waduh, kacau sekali, bingung sekali. Maka saya berkata, resiko paling kecil adalah tekunlah baca, supaya anak-anak kita bisa meneladani kita. Untung istri saya mendengarkan. Dan setelah lewat 2 bulan lalu saya bilang, kamu minta belas kasihan Tuhan. Minta. Saat kamu udah mulai malas, minta belas kasihan. Akhirnya dia terus continue sampai hari ini. Dia terus baca. Dan 3 anak kami, hari ini mata saya, my eyes can see my children every day read the Bible. Saya bisa melihat, mataku ini melihat sebuah fakta bahwa kesejatian itu mulai hadir dalam rumahku.
Bapak Ibu, ini hal yang pertama. Tentang reveal truth. Adakah Bapak Ibu pagi ini punya satu tekad? Tuhan, aku ingin berhasil dalam hidupku. Berhasil sebagai ayah, suami, sebagai istri, sebagai ibu. Juga dalam perekonomian itu boleh berhasil. Memasuki situasi tahun ini yang begitu gelap, tidak mengerti. Aku ingin berhasil. Tapi dari manakah fondasi keberhasilan itu jikalau tiap hari kita tidak pernah mendekati Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita dan boleh menghidupkan hati nurani dan menghidupkan tekad yang baru akan reveal truth ini. Yang kedua, selain membaca Alkitab secara terus berurutan, ya. Dan saya percaya sekali lagi, Roh Kudus dia roh yang hidup, ya. Saat dia melihat ada ketekunan kita, dia roh yang hidup. Dia akan menyatakan kehidupan bagi kita. Nah, yang kedua itu adalah discovered truth. Itu artinya apa? Artinya kebenaran yang ditemukan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalnya, saya ajak ya, Bapak Ibu kita buka misalnya kitab Kejadian, oke? Nah, di ayat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke? Nah, saat kita membaca, kemana arah pikiran kita? Di situ ada kata penolong. Apakah kemudian penolong itu terasosiasi, dengan pembantu? Oke? Bisa kan? Atau seperti kemarin saya dari Rote ya. Pak, angkat Pak barang. Ya, ngerti ya, Pak, angkat Pak barang itu kan. Artinya kan ada yang mau nolongin ngangkat kan. Jadi saya bilang, gak usah kan gitu kan. Saya bisa angkat sendiri. Atau di airport, kan langsung dihadang. Pak, mau ambil bagasi. Nah gitu kan. Ini kalau kita sebut penolong, kemana arah pikiran kita ini? Kemana ini? Lalu ada satu kata sepadan. Kapan Bapak Ibu terakhir kali pakai kata sepadan? Pergi ke pasar. Bang, beli pisang. Itu setandan ya. Bukan sepadan ya toh. Waduh, beli pisang setandang banyak banget, Neng. Oh, banyak banget mama di sini. Ya, mau ngerujak. Pisang dirujak. Biasa orang beli sesisir itu setandan bukan sepadan ya toh, beda toh. Apa artinya? Nah, discover truth itu adalah saat para sarjana teologi, sarjana bahasa mencoba memasuki pengertiannya kepada bahasa asli misalnya. Sehingga perjanjian lama itu bahasa Ibrani, bahasa yang sangat kaya, 36 tenses. Lalu bahasa perjanjian baru Yunani. Nah, ternyata begitu diungkapkan, artinya kok itu ya misalnya kan. Apa kemudian misalnya penolong? Nah, sarjana teologi itu, sarjana daripada sejarah, sarjana bahasa, hari ini di perpustakaan teologi itu ada begitu banyak discovered truth. Komentari-komentari, menemukan akan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Lalu kita bisa membaca kebenaran yang ditemukan oleh para sarjana ini. Oh, ternyata kata penolong yang adalah bagi istri, itu juga diberikan kepada titel itu adalah titelnya Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Israel tidak pernah tertidur. Dia ada penolong bagi Israel. Loh, kok sama ya? Kok sama nih? Kok istri kok bisa pakai teks yang sama dengan Allah Israel? Nah, pikiran itu mulai terbentuk. Berarti istri itu kuat dia. Lebih kuat mana? Yang ditolong atau yang menolong? Bapak Ibu lebih kuat mana? Jelas yang menolong lebih kuat. Amin. Yang ditolong lebih lemah. Ya. Seringkali saya antara istri dengan istri saya lihat, waduh, istri saya memang bisa lebih kuat.
Contohnya apa? Zaman dulu waktu baru punya anak, saya kalau gendong anak ya, lama turun, gitu. Terus pegel banget gitu ya. Tapi istri saya kalau gendong anak, blek langsung nempel, karena ada pinggulnya ya, bener nggak? Jadi mandek di sini kan. Terus sambil gendong, sambil masak. Ya, saya ngeliatin, saya lagi bikin khotbah kan. Gua nggak bisa tuh kayak gitu ya. Gua cuma bisa bikin khotbah gini ya. Buset ya, sambil gini sambil. Lalu mengandung 9 bulan, betul? Banyak lelaki ya, maaf ya, kalau istri meninggal, menikah lagi, ya kan? Istri kalau suami meninggal, bertahan sampai terus. Membesarkan anak, luar biasa. Ya kelihatan banyak sekali pria itu sebenarnya ada kegagahan pria, tapi banyak juga kelemahan. Dan kelemahan ini ditutupi oleh istrinya. Nah, sehingga istri jangan rendah diri. Karena titel bagi istri adalah penolong, ya adalah titel. Itu adalah Allah. Allah Israel. Hebat. Jikalau suami lemah, berlutut, berdoa. Berhubungan dengan Tuhan. Dari mulut keluarkan berkat bagi suami yang mungkin sedang kepayahan. Sedang berjuang bagi ekonomi keluarga, tapi mungkin dia ketemu tembok. Tembok itu bisa hancur oleh doa seorang istri. Dan istri kalau berdoa, tekun, kuat, konsisten, memberikan lutut, tidak seperti pria yang kadang pria itu kalau doa lama tuh hebat ya. Jarang pria itu doanya kencang ya. Sebentar, udah. Sibuk ya kan? Kamu aja doa, kamu doa. Aku mesti gini, mesti gitu. Iyalah, jadi orang sibuk bener sih ya. Aduh. Itu adalah discover truth. Nah, lalu sepadan tadi, apa sepadan? Sepadan itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu artinya corresponding to himself. Artinya wanita itu, Hawa itu terhubung, corresponding ke Adam. Nah, bagaimana pria dan wanita hari ini, suami istri itu berkoresponding? Melalui komunikasi kan? Tetapi hari ini setan udah berhasil menghancurkan banyak rumah tangga dengan suami istri itu kalau ngomong ya saling melukai. Begitu suami ngomong, istri langsung terkapar. Piaunya loh. Istri kalau galak, dia balikin lagi. Pakai, akhirnya suami emosi. Kamu, mulai. Ya, nada tinggi. Menekan. Istri tidak mau ditekan. Apa? Shut ya kan. What? Wah. Lalu apa? Setan ketawa-ketawa. Tolong besok dilanjutin ya. Bagus ya. Teruskan, lanjutkan. Arti sepadan di sini artinya apa? Discover truth. Nyambung. Saya akan mendalami bagian ini nanti Sabtu ya. Bapak Ibu datanglah. Bagaimana supaya nyambung suami, istri. Ini cuma iklan sedikit. Oke? Nah, lalu kata sepadan, paling tidak itu ada 5 arti. Satu lagi arti, kalau kita baca itu kaget. What is sepadan? Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya the opposite of. The opposite of artinya apa? Lawan. Ini apa? Apa satu orang outdoor, satu orang indoor, satu orang makro, satu orang detail gitu? Jangan aneh-aneh. Itu bicara gender. Ngerti ya Bapak Ibu? Apa? Gender. Male and female. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan, yang opposite. Ngerti ya? Yang opposite dengan dia. Jadi kita menolak itu LGBT, amin. Gak ada itu.
laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Firman Tuhan telah menyatakan sepadan. Dalam satu bahasa Ibrani, konkret, the opposite of. What is this? Gender. I am a man, maka aku akan mencari seorang perempuan untuk menjadi apa? Penolongku, ya toh? Bukan mencari yang sejenis. Nah, itulah discover truth. Lalu hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa punya discover tadi? Pak Pendeta bilang itu sarjana teologi, ya toh? Itu sejarawan. Aduh, itu perpustakaan teologi. Lah, saya gimana supaya bisa belajar hari ini? Don't worry. Hari ini di handphone itu ya, ada Mbah Google. Benar nggak? Ya serius ini, betul. Tinggal ketik ayatnya nih. Ketik ya. Mau bahasa Inggris, Genesis 2 ayat 18. Lalu ketik sermon, S-E-R-M-O-N. Ketik. Begitu search, gitu langsung. Itu semua khotbah bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris akan sangat menikmati. Wah, menyelam. Ya, di dalam berbagai discover truth yang ada. Dari seluruh muka bumi dikumpulin oleh Mbah Google itu. Tapi yang tidak bahasa Inggris pun tidak usah kecewa. Karena ketik saja Kejadian 2 ayat 18. Khotbah. Ketika gitu ya. Langsung search, langsung keluar. Nah, artinya pagi hari saat kita selesai membaca firman, lalu bagian itu mungkin bikin kita bingung. Bikin kita rasa ini apa ya? Ini apa? Ada handphone, ya. Handphone jangan buat selfie doang ya. Jepret gitu kan. Tapi handphone hari ini juga bisa menjadi alat untuk menjadikan kita lebih baik, lebih rohani, lebih hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Karena adanya penyingkapan atas teks, atas kata yang kita tidak pahami. Anak-anak saya, anak khususnya anak yang kedua Joylin ya. Dia rencana mau jadi hamba Tuhan. Ya puji Tuhan lah. Saya senang juga ya. Dari 3 anak ada 1 yang udah kelihatan ikut jejak papanya. Dia sekarang pakai NIV. Pakai NIV yang tebal begitu. Pagi-pagi saya lihat, saya buka gitu kan. Wah, dia lagi baca Alkitab sama modal 1. NIV. Dan dulu waktu pacaran, saya tuh kalau ngobrol hal rohani, ini adik-adik ada nggak yang belum menikah? Cari pacar yang akan jadi suami atau istrimu, yang bisa ngobrol hal rohani ya. Khotbah hari ini, begitu pacaran pulang nanti ngobrolin. Tadi kamu dapat apa gitu kan? Oh, saya dapat ini. Nah, itu artinya anak Tuhan. Tapi kalau misalnya dia hadir di ibadah, terus pulang nih. Terus di sana terus ngobrol. Kamu tadi dari khotbah Pendeta Chang dapat apa? Terus dia ngeliatin gitu ya. Apa ya? Kau dapat apa? Waduh, sampai ini berkerut gitu ya. Waduh. Terus dia bilang, nggak tahu deh. Nanti gue nonton YouTube-nya dulu ya. Dia ada YouTube-nya kan. Baru kemudian, nah itu tanda-tanda. Tanda-tanda dia mungkin belum serius dengan Tuhan ya. Nah dulu waktu saya pacaran dengan Liana pulang gereja, kita ngobrolin firman Tuhan di mobil. Tadi kamu dapat apa nak? Itu tadi khotbah susah juga sih, tapi minimal dapat 1. Nah dari khotbah 45 menit dapat 1 yang bisa dia petik. Iya, itu sudah bagus ketimbang bengong. Tanya lagi besok pas Senin, makin lupa. Tanya di Kamis, makin gini-gini ya. Kemarin apa ya? Makin hilang. Nah sekarang, anak saya sudah remaja. Di rumah kami biasa, anak saya tuh bertanya macam-macam. Baru-baru ini dia bertanya tentang gereja Advent. Tentang Sabat yang hari Sabtu. Dia selidiki kenapa kita kemudian Sabatnya pindah ke Minggu. Wah, itu adalah perjalanan panjang sejarah ya. Ngobrol terus saya dengan dia. Tapi bagi saya, puji Tuhan, kita mendiskusikan akan discover truth ini. Dan discover truth, jikalau itu ditemukan, jikalau kita menemukan akan artinya, itu bisa menjadi satu gambaran bagi kita. Dan Roh Kudus kemudian bisa
memakai untuk kita boleh mempraktekannya. Saya berdoa loh, kita setiap jemaat Tuhan di sini boleh mengalami discover truth ini, ya. Nah, yang ketiga adalah experience truth. Itu adalah kebenaran yang dialami. Kebenaran yang kita alami. Firman menjadi manusia. Itu bukan refer kepada Tuhan Yesus saja. Tapi firman menjadi manusia, itu juga refer kepada diri kita. Iya, artinya apa? Artinya dulu waktu baru bertobat, ini darah dan daging banyak dosanya. Ya nyontek, ya pornografi, yang ngomong kotor, ya jumpain orang, ya egois, ya inilah darah daging. Tetapi kemudian pertobatan yang sejati menghadirkan progressive sanctification. Ada suatu perjalanan walk with God. Dan yang tadi di awal saya katakan, saya sudah menjadi orang Kristen 5 tahun misalnya. Saya sudah menjadi orang Kristen 10 tahun misalnya. Apa sih tanda yang sejati yang ada pada diri kita, yang betul itu adalah karya daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya pembentukan dari mungkin sekolah atau kebiasaan di dalam bergereja, bukan. Itu semua tidak permanen. Tetapi ada something yang meaningful, yang everlasting, dan itu menetap. Jikalau betul kita telah ditebus oleh Tuhan, ada experience truth, itu artinya apa? Firman itu tadi, seperti tadi kita balik lagi ya, kata penolong itu. Kata penolong balik ke situ lagi. Artinya seorang istri yang telah menikah mungkin 15 tahun. Begitu dijelaskan arti penolong, dia kuat seperti Tuhan. Lalu dia mengingat akan masa-masa kedulu gitu ya. Betapa banyak masa-masa yang sulit. Lalu dia self-reflection. Self-reflection artinya seseorang itu keluar dari dirinya dan melihat ke dalam. Melihat ke dalam, melihat tingkah lakunya. Melihat sejarah hidup. Experience truth artinya, akhirnya seorang istri boleh berkata, terima kasih Tuhan, selama ini aku telah menjadi penolong bagi suamiku. Suamiku tidak sempurna, banyak gua keki sama dia, gitu kan? Sebel, keputusannya, pikirannya. Tapi saat dia sedang dalam kelemahan, dalam saat-saat dia paling menjengkelkan, ya kan? Si istri ini yang self-reflection dan berinteraksi dengan Tuhan, dan Tuhan menyingkapkan bagaimana di masa-masa dia paling sukar menghadapi suaminya itu, sang istri itu berlutut. Dan kemudian apa? Tuhan memberikan penyertaan. Suaminya mungkin tidak berubah, tapi sang istri ini yang jadi penolong. Dia takut akan Tuhan. Dia berubah. Itulah iman Kristen yang sejati. Keadaan bisa tidak berubah, tapi saat kita bergumul dengan Tuhan, kita self-reflection melihat diri, lalu kita minta kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Tolonglah aku supaya firman ini boleh menjadi milikku. Milikku, bukan untuk sebentar, tapi untuk selamanya. Dan makin kuat, makin kokoh. Seperti tadi saya udah uraikan tentang nyambung, ya, corresponding. Begitu disingkapkan discover truth, maka experience truth, firman yang dialami adalah suami istri bisa dari mulut itu bersaksi. Betul, dulu kita nih tabok-tabokan ya. Kalau ribut perang dingin, seminggu kagak ngomong. Ayo, lu kalau nggak minta maaf sama gua nggak mau ngomong sama lu, gitu kan? Suami begitu sama istri. Istri juga, emang lu doang yang bisa begitu? Gua juga. Gua kagak masakin, lu baru tahu lu. Gitu kan? Nah, terjadi situasi kayak begitu di dalam rumah tangga. Nah, tetapi pernah satu masa dulu mendengarkan khotbah bahwa suami istri itu harus nyambung. Dan dua-duanya ini anak Tuhan yang sejati. Saat teduh pagi menyadari
self reflection, firman berkata, sepadan adalah harus nyambung. Kok kita kok perang dingin ya? Terus berkata, yang waras ngalah, gitu kan? Lalu berlutut, Tuhan tolonglah aku, supaya aku boleh nyambung dengan suamiku, kasihanilah aku ini. Kenapa kalau ngomong selalu ribut ya? Bapak Ibu, Tuhan menyediakan banyak sarana supaya reveal truth, discover truth itu bisa menjadi experience bagi kita. Apa sarananya? Mimbar ini salah satunya. Satu, ada mimbar. Setiap minggu kita dengar firman. Saat dengar firman, maka terjadi segitiga yang kita tidak lihat. Ini adalah Allah Tritunggal. Ini adalah pengkhotbah. Ini adalah kita jemaat. Saat firman itu diberitakan, kita yang duduk di bangku jemaat. Saya pun minggu yang lain kalau saya tidak berkhotbah, saya menjadi jemaat. Maka saya berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Firman ini sulit, tapi tolong aku. Terjadi interaksi seperti ini. Maka jikalau kita betul-betul serius di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan banyak sarana. Supaya apa? Supaya firman itu betul akhirnya diam di dalam kehidupan kita. Sarana itu apa? Banyak. Mimbar seperti ini, khotbah minggu, nanti hari Sabtu, itu juga sarana yang Tuhan akan pakai mencelikan kita. Oh, baru tahu aku kayak begitu ya ternyata ya. Nanti hari Sabtu saya akan bukakan rahasia komunikasi suami istri yang anti ribut ya. Mau datang Bapak Ibu? Udah saya praktekan, serius. Cangkuifa dengan Liana, Fafa and Nana, wes. Kami sudah praktekan dan anak-anak kami juga udah praktekan. Life is the series of problem. Pasti ada konflik. Tetapi kalau mempraktekkan hal ini, ujungnya setelah ribut, makin akrab, makin dekat, makin kenal. Kita tidak takut konflik. Yang kita takut adalah kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu kita takut sekali. Nah, sehingga Tuhan mengirimkan akan adanya seminar ya. Lalu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah mengirimkan itu para rasul, para nabi, gembala, pengajar, penginjil. Jikalau Bapak Ibu ada masalah rumah tangga, merasakan betapa banyak hal tidak bisa dilakukan oleh berbagai keterbatasan dan kelemahan. Ada gembala di gereja ini datang, cari waktu. Dan setiap gembala, dalam kasih karunia Tuhan, itu seharusnya dan seyogyanya sewajar sekali. Dalam panggilannya itu ada sepaket gitu ya. Bisa memberikan counseling. Ya, mendengarkan. Di dalam tahap-tahap tertentu memberikan suatu advice. Dan advice itu sifatnya sangat personal. Kenapa sangat personal? Karena gembala telah mendengarkan masalahnya ini. Lalu memberikan suatu jawaban. Di mana jawaban ini pas, unik hanya untuk masalah ini saja. Sehingga itu menjadi sangat personal. Apakah bisa diterapkan kepada yang lain? 10 keluarga, 10 masalah berbeda. Tidak bisa kita menyamaratakan. Sehingga jikalau kita ada masalah, carilah gembala. Bicaralah. Dan counseling, kenapa diperlukan? Itu karena seseorang mungkin mengerti akan firman Tuhan, tetapi setengah mati dia tidak bisa lakukan. Setengah mati dia tidak bisa lakukan. Dengan cara begitu, istri bisa berkata kepada suaminya, suamiku, Ape, aku lihat kamu sangat bergumul loh akan kemarahanmu itu misalnya. Atau aku lihat kamu tuh sangat stres sekali akhir-akhir ini. Aku sudah lama tidak melihat kamu tersenyum. Mukamu sepet kayak kuda gitu ya. Ya kamu mau apa sih? Aku rasa kamu perlu counseling. Apa itu counseling? Kepada siapa itu counseling? Gitu kan? Supaya mengembalikan lagi kegantenganmu sayangku. Mukamu seperti kuda, aku lihatnya agak empet juga. Kamu tuh ganteng, tapi terlalu banyak kerut gitu kan. Kamu tuh stres. Kamu tuh perlu berbicara kepada seorang konselor. Oh ya? Saya melayani konseling pakai Zoom ya. Jadi dari berbagai kota itu saya di Bandung.
Nah, juga di Bandung, juga dari Jakarta datang ke kantor kami itu di BTC ya. Mungkin pendeta Usada Ibu Elsa tahu ya, Bandung Trade Center itu kami ada kantor di situ. Counseling, menolong kita. Saat kita mengerti bahwa firman bukan hanya firman yang kita baca saja, bukan yang kita terima dengan pengertian, tetapi experience kita alami. Amin. Harus kita alami. Inilah satu perkenanan Tuhan dalam hidup seorang Kristen. Saat seorang Kristen bisa berkata, Tuhan, bagian firman Tuhan ini dulu bukan milikku. Dulu bukan milikku. Tapi dalam perjalanan waktu, puji Tuhan aku masih belajar Tuhan, ini sudah menjadi milikku. Aku genggam erat. Dan kita semua tahu, kalau firman menjadi milik kita, hidup kita pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Dan siapa yang memetik buah itu? Kita tidak bilang orang yang jauh. Yang memetik anak-anak kita sendiri. Mereka akan menjadi gagah perkasa di muka bumi. Karena mendapatkan keteladanan dari papa mama yang mengerti. Papa mama yang mengerti. Mereka orang berdosa. Sampai hari ini masih membutuhkan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak bisa berkata, papa mama memang gak sempurna. Tapi mereka aku lihat ada teachable heart. Hati yang bisa diajar. Itu menjadi kekuatan bagi anak-anak kita supaya tidak gampang putus asa. Mereka mengerti hidup ini kelam, gelap, kadang tidak bersahabat. Dan melihat papa mama juga ada dinamika naik dan turun. Tetapi selalu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman yang hidup. Mereka harus bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bapak Ibu, firman sudah berhenti. Dan saya berdoa supaya setiap kita terus mengalami karya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa. Dan terima kasih Tuhan untuk karya, keselamatan, penebusan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada harapan, ada terang. Jikalau tidak ada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, bagaimana nasib kehidupan pernikahan kami? Bagaimana nasib daripada masa depan anak-anak? Seperti tidak ada harapan. Tapi hari ini kami tahu kami harus tertib, teratur hidup. Membaca firman setiap hari dengan memohon belas kasihan Tuhan. Kami juga boleh distimulir oleh Roh Kudus mencari tahu artinya daripada teks ini yang mungkin kami tidak mengerti. Sehingga itu menerangkan hati dan pikiran kami. Dan terlebih yang utama, firman yang kami baca menjadi sebuah pengalaman yang nyata. Firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Firman hidup di dalam daging dan darah kami yang sementara ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.